Nah, video gua kali ini mungkin menjadi salah satu video terpenting yang wajib kalian tonton sampai habis. Gue percaya setiap orang pasti ingin dirinya terus berkembang. Baik dirinya sendiri, maupun pasangannya, maupun teman-temannya, maupun anaknya. Nah, yang gue bahas di video ini adalah tentang bagaimana caranya kita itu belajar untuk mengembangkan diri kita. Karena mungkin banyak ya di luaran sana yang udah belajar ekstra keras, berusaha untuk belajar tiap hari, tapi nggak ada perkembangan apapun dalam hidupnya. Kenapa gue akhirnya bikin video ini? Karena ini adalah pengalaman gue yang gue alami selama 3 tahun terakhir ini, di mana gue menerapkan pola ini, dan gue menerapkan metode ini, dan ini yang membuat gue akhirnya merasa jauh lebih mudah dalam mempelajari hal-hal yang ingin gue pelajari. Nah, pertama-tama kita harus memahami dulu sebenarnya proses belajar itu apa? Apakah sekedar membaca? Apakah sekedar mencari informasi? Atau apa? Kalau kita tarik secara psikologis, belajar itu sebenarnya membutuhkan beberapa langkah kunci. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Jadi, pada saat kita mempelajari sesuatu, kita harus benar-benar menaruh atensi kita atau perhatian kita terhadap apa yang kita pelajari. Harus serius mau belajar tentang hal itu dulu. Tidak bisa sekedar sambil lalu, tidak bisa niatnya setengah-setengah. Jadi misalnya kita pengen belajar tentang bagaimana menggambar menggunakan Photoshop, misalnya seperti itu. Ya kita harus mau dulu mengesampingkan opsi-opsi lain, kita fokus ke situ dulu. Attention kita taruh di situ dulu, menggambar menggunakan Photoshop. Nah, setelah kita taruh fokus kita di situ, baru kita masuk ke langkah kedua yang namanya encoding. Proses encoding ini berarti kita harus mulai memahami framework terhadap hal yang ingin kita pelajari. Misalnya tadi contohnya ingin belajar menggambar menggunakan Photoshop. Kita harus memahami dulu Photoshop ini apa, gimana cara kerjanya, batasannya apa. Oke, jadi setelah attention kita dapat dan kita ngerti framework atau batasan-batasan terhadap apa yang akan kita pelajari, baru kita belajar masuk ke sesungguhnya. Nah, ini bisa didapat dari misalnya tutorial-tutorial di YouTube atau dari baca buku, informasi-informasinya kita pelajari dan kita simpan di otak kita. Setelah itu, baru kita praktek pelan-pelan. Jangan berharap dengan begitu langsung bisa. Jadi sedikit kita masukin ke memori kita praktek. Nah, lalu kita ulang lagi, kita pelajari bab selanjutnya, kita praktek lagi, kita ulang lagi belajar, kita praktek lagi. Itu cycle-nya seperti itu. Jangan memaksakan harus bisa dalam waktu singkat. Pentingnya untuk belajar step by step dengan praktek, belajar, kita akan mengetahui korelasi dari setiap bab yang kita pelajari. Dengan kita mengetahui itu secara urutan, pada saat terjadi sesuatu yang tidak ada di buku pelajaran, kita bisa melogika sendiri. Karena kita punya datanya, kita punya sequence-nya. Nah, sebenarnya ketidakmampuan atau ketidaktahuan seseorang sampai pada saat dia tahu atau paham, itu bisa kita bagi menjadi 4 steps. Yang pertama, unconscious incompetence, di mana kita nggak sadar bahwa kita nggak bisa, karena kita nggak pernah tahu itu apa. Misalnya kita nggak pernah dengar tentang Photoshop, kita nggak pernah tahu tentang Photoshop itu ada, berarti secara tidak sadar kita nggak bisa. Sampai pada suatu titik kita mendapatkan informasi bahwa ada loh program untuk menggambar namanya Photoshop. Kita sadar bahwa hal itu ada, tapi kita belum bisa. Itu yang namanya conscious incompetence. Kita sadar, tapi kita belum bisa. Nah, pada titik inilah attention tadi dibutuhkan. Kalau kita pengen belajar Photoshop itu, kita pengen mempelajari sesuatu, pada saat kita mulai sadar kita nggak bisa, kita butuh attention untuk mempelajarinya. Lalu step selanjutnya adalah conscious competence. Nah, tadi pada saat kita belajar, kita tanamkan di otak kita mulai praktek kecil-kecil. Kenapa disebut conscious competence? Karena
apa yang kita lakukan masih berdasarkan data yang harus kita retrieve dari otak kita. Memori yang kita simpan di otak kita keluarin, terus kita gunakan. Nah, tujuan akhir dari seseorang mempelajari sesuatu adalah untuk mencapai unconscious competence. Yaitu kita bisa melakukan sesuatu, dalam hal ini skill tadi, tanpa harus kita sadar. Secara refleks, secara otomatis kita langsung bisa. Ini yang disebut sudah dalam tahap ahli. Seperti anak kecil ya. Mungkin pertama belajar perkalian misalnya seperti itu ya. Dia harus hafalin dulu. Terus pas kita tanya 5 kali 5 berapa, Dek? Gitu. Dia akan mikir, oh 5 kali 5. Dia masih pakai jari, pakai metode-metode seperti kumon. Nah, pada saat itu diajarkan berkali-kali. Dia belajar berkali-kali, diulang dengan step-steps yang betul. Itu akan menjadi otomatis. Itu akan menjadi unconscious competence. Di mana pada saat dia ditanya 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. Tidak perlu lagi dia menggunakan cara-cara. Karena sudah ada, sudah menjadi otomatis. Karena dia mempraktekannya, mengulangnya setiap hari. Seperti pada saat seseorang belajar untuk bicara. Awalnya dia, apa ya nyebutnya, kalau ini apa namanya? Gitu kan ya, kesulitan untuk mengatakannya. Memilih kata-katanya, diksinya apa gitu ya. Tapi orang-orang yang sering berbicara, orang-orang yang sering speech gitu ya, pilihan kata dia, kosakata dia, diksi dia itu akan keluar secara lancar, secara otomatis. Menjadi unconscious competence. Nah, jadi buat teman-teman, tujuan kita akhirnya untuk mempelajari sesuatu adalah supaya kita mendapatkan unconscious competence di bidang yang kita pelajari itu. Caranya, satu, kita harus attention, kedua, encoding, dan ketiga, kita mulai nyimpan di otak kita step by step. Jadi bukan hanya datanya, tapi juga sequence-nya. Data and sequence disimpan di otak kita, lalu kita praktekkan berulang. Nah, kebanyakan kegagalan orang adalah terlalu terburu-buru, sehingga satu, dia nggak atentif. Dia pengen ini, pengen itu, banyak pengennya. Harusnya satu dulu, ya kan? Kedua, dia tidak jelas framework-nya, batasan-batasannya terhadap hal yang dia pelajari. Yang ketiga, pada saat dia storage memory, yang disimpan cuma datanya, bukan sequence-nya. Karena belajarnya lompat-lompat, bab 1 ke bab 3, ke bab 5, sesuai apa, aduh gue pengen tahu ini, buka bab ini, gue pengen tahu ini, gitu loh. Jadi nggak urut. Nah, itu yang nanti dia akan susah recall. Pada saat dia membutuhkan untuk recall memori itu, dia harus baca lagi, belajar lagi, ulang dari nol. Dan yang keempat, kelemahannya banyak orang adalah pada saat udah tahu, ya udah. Tidak dipraktekkan berulang-ulang. Jadi akhirnya apa yang dia pelajari hanya sampai pada titik conscious competence. Bukan sampai pada titik unconscious competence. Yang padahal itu adalah tujuan akhirnya kita mempelajari sesuatu. Jika kita mempelajari tentang perkembangan atau pengembangan kemampuan seseorang, ternyata pengembangan kemampuan seseorang itu hanya bisa dipelajari melalui sebuah cycle. Cycle ini berarti sesuatu yang berputar, berulang terus. Baru terjadi pengembangan. Karena pengembangan ini bukan tujuan sebenarnya. Kita gambarnya seperti ini. Pengembangan ini adalah sparks atau efek samping daripada sebuah putaran. Misalnya kayak kita besi kita putar gitu ya, set gitu. Di sekelilingnya akan mulai timbul angin. Nah, inilah yang disebut perkembangan. Jadi perkembangan itu bukan sesuatu yang linier. Kita sebagai manusia itu bisa berkembang pada saat kita belajar dengan metode cycling, bukan metode linier. Makanya ada yang disebut dengan cycle of continuous learning. Nah, cycle-nya itu ya tadi, satu, kita harus learn, belajar tadi ya, proses belajar tadi yang saya detailkan di awal video. Lalu setelah belajar, kita harus praktek. Nah, setelah praktek, kita harus evaluasi hasil praktek kita. Setelah itu, yang terakhir kita harus belajar lagi.
Jadi balik lagi ke awal. Apa yang dipelajari adalah hasil dari evaluasi tadi. Jadi berputar terus. Belajar, praktek, evaluasi, belajar, praktek, evaluasi, belajar, praktek, evaluasi terus. Nah, cycle itu berjalan terus, dia akan menimbulkan side effect. Nah, side effect inilah yang akan menjadi perkembangan kita. Contoh, pada saat kita belajar, kita belum tahu prakteknya gimana. Kita praktek, oke, udah jalan, ada evaluasi. Dari evaluasi kita belajar lagi dari hasil evaluasi kita. Akan timbul perkembangan kan. Oh, ini yang gua tahu, ini yang gua nggak tahu. Ini yang benar, ini yang salah. Dan itu cycle diulang lagi, akan timbul hal baru lagi. Oh, ternyata ini lebih baik. Dan berputar lagi, akan timbul lagi efek lagi. Jadi, selama cycle itu terus dijalankan, akan ada perkembangan. Tapi jika cycle itu berhenti menjadi sesuatu yang linear, perkembangan dari apa yang kita pelajari berhenti. Jadi sebenarnya kuncinya kita belajar adalah kita memahami proses bahwa perkembangan itu merupakan side effect dari cycle ini. Makanya proses kita belajar harus cycle, bukan linear. Udah mulai bingung ya? Jadi gini nih, biar lebih mudah dipahami saya kasih contoh. Misalnya ada anak kecil yang pengen belajar berjalan. Nah, kita harus fokuskan dia dulu. Ayo adik, kita belajar berjalan. Kasih dia contoh, kasih dia stimulan supaya dia mau mulai tertarik untuk berjalan tuh keren ya. Nah, pada saat dia sudah mulai atentif berjalan, dia harus tahu batasannya bahwa jalan jangan kencang-kencang dulu, nanti jatuh. Ya kan? Batasan-batasan seperti itu. Jalan harus pegangan dulu supaya nggak jatuh, karena dia masih lemah. Dia harus tahu batasan ilmu yang ingin dipelajari dan dirinya. Ya, di situ proses encoding tadi. Setelah proses tadi, dia mulai praktek jalan kan. Nah, mungkin pertama dia jalannya jinjit atau telapak kakinya miring. Tapi udah mulai bisa jalan nih. Berpindah dari titik A ke titik B. Dia mungkin pegangan dulu. Tapi intinya bisa pindah dari titik A dari titik B. Nah, di situ dia evaluasi. Oh, ternyata kalau jalanku telapakku miring sakit juga ya kakinya. Sekarang lurus ya. Oke, atau ternyata kalau berjalan pegangan dua tangan capek ya. Coba satu tangan, dilepas satu tangan. Ini proses yang namanya evaluasi. Nah, pada saat itu dia mulai learn lagi, berjalan sekarang dengan satu tangan dan telapak kaki yang nggak miring. Ya kan? Praktek lagi dia. Oh, ternyata harusnya kok kalau aku lihat orang-orang yang dewasa, mereka jalan nggak usah pegangan kok bisa. Nah, itu proses evaluasi lagi kan. Dipraktekin lagi, dia belajar tanpa pegangan. Nah, itu yang namanya cycle. Jadi, adanya pengembangan itu akan muncul dan ditemukan pada saat terjadinya cycle. Harus balik lagi ke awal, balik lagi evaluasi lagi, kayak gitu-gitu. Nah, udah nggak pusing kan? Udah paham kan? Nah, sekarang misalnya implementasinya buat adik-adik yang masih sekolah. Anggaplah kita mau belajar matematika gitu ya. Nah, dari awal kita harus tahu dulu bahwa oke, gue pengen nilai gue matematika bagus. Attention kita di matematika dulu. Yang kedua, kita mulai encoding. Matematika itu untuk apa? Kenapa kita belajar matematika? Kemampuan kita belajar seberapa? Itu harus jelas dulu. Nah, dalam proses encoding ini, kesampingkan rasa suka dan tidak suka. Itu bukan batasan. Misalnya, batasan gue dalam belajar matematika adalah gue nggak suka. Nggak gitu. Batasan itu sifatnya terlalu objektif. Maksud gue batasan-batasan seperti dalam hal ini, batasan-batasan dalam belajar itu adalah misalnya gini, oh sumber data yang gue punya terbatas seperti ini. Itu batasan, bukan tergantung perasaan kita batasan itu. Karena untuk kita bisa mempelajari sesuatu, ya perasaan kita itu harus dikesampingkan. Itu nggak relevan. Karena sekali lagi ya, belajar itu bukan proses mau nggak mau. Tapi butuh nggak butuh, setiap orang butuh belajar. Sama kayak, lu mungkin nggak suka uang, tapi nyatanya lu butuh uang. Nah, jadi gitu ya. Jadi batasan-batasan dalam belajar itu bukan tergantung perasaan lo. Oke, udah jelas di situ. Nah, di situ mulai pelajari step by step. Ingat ya, kan di buku sekolah ada bab 1, bab 2, dan seterusnya ya. Jangan lompat-lompat. Kebiasaan anak sekarang,
Dia cuman, oh dikasih tugas ini, dia buka bab 3. Dia butuh bab 6, dia buka bab 6. Dia nggak pernah hari-hari membaca dengan urut bab 1 sampai dan seterusnya dan seterusnya. Makanya datanya tersimpan dan bisa di-recall pada saat dia mengerjakan itu, besoknya lupa. Karena sequence-nya nggak tahu, sequence-nya nggak tersimpan. Misalnya, satu buku untuk 1 tahun pelajaran gitu ya. Dia nunggu buka babnya itu pada saat dia disuruh gurunya, dia baru lompat ke bab yang dia butuhkan. Akhirnya setelah setahun belajar, bukunya habis, bab pertama lupa lagi. Misalnya kita ngomong pelajaran SD ya. Pelajaran SD itu berarti sesuatu yang gua pelajari 30 tahun yang lalu. Contoh nih, pembagian bersusun gitu ya. Kan udah nggak kepake sekian puluh tahun. Tapi sampai detik ini gue masih ingat details gimana caranya melakukan itu. Karena gue menyimpan datanya, gue menyimpan sequence-nya. Nah itu implementasinya buat adik-adik yang sekarang masih sekolah. Nah, sekarang implementasinya buat yang sudah nggak sekolah dan sudah harus bekerja. Misalnya kalian kerja di sebuah perusahaan, kalian dilatih. Dapat materi pelatihan, pelajari sampai habis. Pelajari dengan urut. Jangan menghadapi masalah baru belajar. Pelajari aja habis. Sama kayak waktu sekolah. Nah nanti sequence-nya gimana, apa yang harus kalian kerjakan, akan bisa secara otomatis muncul sendiri. Kalau itu kalian pelajarin berulang-ulang terus. Sambil evaluasi. Nah, kalau bisnis gimana? Ya nggak apa-apa. Gitu juga. Ingat ya, kalau mau buka bisnis atau mulai bisnis, pelajari dulu. Bikin plan yang jelas dulu. Tuliskan dulu dengan jelas plannya. Pelajari itu, pelajari marketnya gimana, cara produksinya gimana, semua sudah jalan, baru tes. Running kecil-kecilan dulu. Evaluasi, pelajarin makin gede, terus kembangin. Tapi dalam proses pengembangannya, bukan sekedar kita mengejar income yang lebih besar, tapi kita juga melakukan pekerjaan kita atau bisnis kita secara lebih efektif. Karena gini, sebenarnya faktor gagalnya sebuah bisnis itu ada 2 hal yang utama. Pertama, tidak konsisten. Yang kedua, kurangnya planning. Saya pernah ngebahas di video saya mengenai UMKM. Banyak UMKM yang gagal karena mereka tidak punya market research. Berarti planningnya nggak mateng. Marketnya nggak ada. Misalnya dia ngomong, oh, gue bisa bikin ini kok. Iya, gue tahu lu bisa bikin, tapi tahu nggak jualnya kemana? Marketnya seberapa besar? Marginnya seberapa besar? Terus jawabannya, ya, jualan aja dulu, ntar juga ada yang laku. Itu sama aja gambling, bukan bisnis. Nah, ini ya penyebab banyak bisnis gagal. Yang kedua, andainya orang itu beruntung, dia buka sesuatu dan laku keras, ternyata proses produksinya belum matang, proses customer service-nya belum bagus. Akhirnya akan jadi bumerang, makin banyak konsumennya, nimbulkan makin banyak masalah. Akhirnya gagal juga. Nah inilah pentingnya planning. Planning dulu. Terus encoding, boundaries apa, batasan-batasan apa yang ada dalam bisnis kita. Setelah itu, lakukan kecil dulu. Step pertama dulu. Tes dulu. Oh ini berhasil, ini enggak. Perbaiki yang kurang berhasil. Kembangkan. Terus, cycling terus. Itulah cara memperbaiki diri. Itulah cara memperbaiki segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, pertama attention. Kedua encoding. Ketiga evaluation. 4 act. Dan prosesnya harus begitu. Kita learning. Kita lakukan, kita evaluasi, kita learning lagi, kita lakukan, kita evaluasi, kita learning lagi, kita lakukan, kita evaluasi. Gitu aja terus. Ulang-ulang cycle itu terus. Nggak usah mikir ke sana, ke sini, yang ini, yang ini, yang ini. Banyak orang yang terlalu banyak plan. Tapi dia nggak doing, dia nggak evaluate. Dia berharap dengan sekali planning linear, jadi berkembang, buka lagi, linear, banyak cabang di bidang yang berbeda-beda, tapi nggak ada yang beres. Lebih baik kita punya 3 atau 4 plan yang kita jalankan, kita cycle 4-4-nya, itu akan lebih baik.
lebih bisa berkembang dibanding terlalu banyak cabang linear. Gitu ya, semoga video gua kali ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian semua bisa terus berkembang. Oke, semoga kepikiran.